Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nurwahid Nugroho. Di sebelah saya Habib Hussein. Tapi bukan Habib dari Bandung. Oke, kami di sini untuk mempresentasikan apa yang telah kami buat, yang telah kami susun. Di sini dengan judul The Quran, itu Al-Quran, yang disusun oleh Habib Hussein dan Nurwahid. Tapi bukan Habib. Yang pertama adalah definisi Al-Quran. Al-Quran memiliki pengertian bahasa yang umum adalah, menurut bahasa Al-Quran, menurut bahasa adalah Qur'an, yang mengandung arti bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang. Itu secara umum menurut bahasa. Tetapi ada beberapa pendapat ulama yang mengenai pembahasan dalam Al-Quran, yaitu dalam asal katanya. Yang pertama adalah Al-Fara', yaitu dia berpendapat bahwa Al-Quran memiliki kata dari kata-kata itu qarina di dalam bentuk kata kerja. Kemudian yang kedua adalah Az-Zajjaj, yang mana dia berpendapat bahwa kata Al-Quran memiliki seimbang dengan kata Al-Fu'lan, yang memiliki adalah salah satu fi'il mahmus yang memiliki arti menghimpun atau mengumpulkan. Kemudian ada lagi ketiga, yaitu As-Salih, yang mengumpulkan beberapa pendapat ulama, termasuk tadi yang dua, yaitu Al-Fara' dan Az-Zajjaj. Agak sulit ngomongnya. Tapi ada tambahan satu lagi, yaitu dari Al-Ash'ari, yaitu dia berpendapat bahwa lafaz Al-Quran adalah mushtaq dari akar kata qara', dari kata qara', yang mengumpulkan contoh kalimat qara' asy-syai' yang berarti menggabungkan. Kemudian secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, jadi menurut istilah adalah kalam Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, yang banyak pendapat turunnya telah dibahas oleh ahli ansar kemarin yang pertama kali, dan ahli ansar. Kemudian ada mukjizat. Mukjizat Al-Quran itu, Al-Quran sebagai mukjizat adalah sebuah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran sebagai mukjizat yang diturunkan, yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup untuk umat manusia seluruh alam. Kata mukjizat sendiri diambil dari kata ijaz, yang juga disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faba'athallahu du'abai rasul fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Qala ya wailata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurabi sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Di situ ada kata ajaztu, yang berarti
telah aku turunkan mukjizat itu. Telah aku turunkan mukjizat itu. Yang mana dalam ayat itu dikisahkan tentang Qabil dan Habil, yang mana saat itu Qabil membunuh saudara laki-lakinya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menyembunyikan mayat saudaranya tadi. Maka diturunkanlah oleh Allah dua burung yang berkelahi. Dua burung berkelahi itu sebagai tanda mukjizat untuk si Qabil. Bagaimana setelah burung itu mati, yang satu ditanam oleh burung yang mengalahkan yang mati tadi. Maka dari itu Qabil mendapat petunjuk, gugurlah si Habil. Dari situlah mukjizat, dari situlah disebut mukjizat sebagai pedoman hidup, petunjuk. Kemudian ada pengulangan Al-Quran. Al-Quran sendiri mendapat pengulangan katanya sendiri, yaitu sebanyak 70 kali pengulangan. Tapi dalam kata yang sama dari kata qira'ah, tapi dalam kata yang sama dengan asal qira'ah itu dia ada 88 kali, namun dalam bentuk yang berbeda. Kemudian ada nama-nama Al-Quran yang memiliki beberapa nama yang nanti akan dijelaskan oleh saudara Habib. Kemudian ada sifat Al-Quran yang memiliki kekhususannya yang juga akan disampaikan oleh saudara Habib. Mungkin ini saja dari saya yang akan dilanjutkan oleh Habis baterainya. Habis baterai. Baterai apa? Yang akan dilanjutkan oleh saudara Habib. Kepada saudara Habib dipersilakan. Sebentar aja karena ditulis sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan apa itu nama dan sifat Al-Quran. Yang pertama saya akan jelaskan nama-nama Al-Quran. Ini nama-nama Al-Quran ini yang paling populer itu adalah nama Al-Quran dan Alkitab. Itu menurut jadi itu ada di samping nama Al-Quran dan Alkitab itu ada juga nama yang lain. Namun sebelum itu saya jelaskan dulu yang pertama Al-Quran. Menurut Profesor Dr. Haji Yunarhat Ilyas LCMK, Al-Quran adalah nama kitab suci yang paling masyhur. Dan seperti kita tahu, itu adalah Al-Quran. Ya, apa namanya? Namanya? Iya. Namanya? Al-Quran kan? Iya. Bukan Injil kan? Bukan Injil. Mushaf. Al-Quran kan? Nah, ini adalah kitab. Kenapa dinamakan Al-Quran? Ini adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Al-Fat, selanjutnya menurut Al-Fat, itu dinamakan Al-Quran karena menghimpun surah-surah dan menggambarkannya, terhimpun dari dalam kisah-kisah, perintah, larangan, janji, ancaman, menghimpun kitab terdahulu dan menghimpun ilmu-ilmu. Nah, begitu menurut Al-Fat. Lalu saya mengambil dari salah satu ayat, yaitu surat Al-Baqarah, surat Yunus ayat 37. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kitab yang berisi penjelasan
kitab Al-Quran adalah kitab yang berisi penjelasan Allah. Kitab yang berisi penjelasan Allah. Menurut Ali bin Abi Thalib atau menurut Ali bin Abi Thalib? Lupa ya Allah. Kayaknya lebih tinggi. Kayaknya jangan tuh. Kitab yang berisi penjelasan Allah yang diuraikan secara umum, yaitu tentang hukum dan halal dan haramnya, gitu. Dan menurut Ali, masih dalam tafsirnya, menurut Ali bin Abi Thalib, ini Al-Quran ini berisi kabar orang yang terdahulu, kabar-kabar orang yang terdahulu, terus berisi berita yang terjadi, yang akan terjadi setelahnya, dan juga yang 13 Al-Aziz. Menurut Profesor Dr. Mahmud Al-Lausyari, ini kekuatan melindungi karena sesuatu yang bernilai harganya akan dilindungi dan dijaga dari upaya untuk mencampakkannya. Menurut Imam Suyuti, karena ia menang terhadap orang yang ingin menangkapnya. Dalam surat Al-Fussilat ayat 41 dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Quran adalah kitab yang dilindungi dan dilestarikan. Tak ada seorang pun yang bisa menghasilkan sesuatu seperti itu. Yang ke-14 Basoir. Menurut Ali Zainal Abidin Al-Habsyi, ini adalah cahaya yang dengannya segala kebenaran dapat disaksikan, memuat bukti-bukti kebenaran yang menjadikan manusia mengenali urusan agamanya. Menurut At-Tabarsi, Al-Quran ini adalah dalil-dalil yang nyata, hujah-hujah yang gamblang atau yang jelas, dan bukti-bukti yang jelas dari Tuhanmu. Dalam surah Al-An'am ayat 104, dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat-ayat keterangan-keterangan, dalil-dalil dan bukti-bukti petunjuk yang termuat dalam Al-Quran. Yang ke-15 balok. Menurut Profesor Dr. Mahmud Al-Lausyari, balok ini adalah penjelasan untuk manusia yang datangnya dari Allah, Tuhan yang Maha Rahman kepada hamba-hambanya. Menurut Imam Suyuti, karena telah menyampaikan kepada manusia apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang kepada mereka. Dalam surah Al-Ibrahim ayat 52 dalam tafsir Ibnu Katsir, ini adalah penjelasan bagi manusia agar mereka hati-hati dan mengambil pelajaran. Dan ke-16 Bayyinah. Menurut Ar-Raghib Al-Isfani, ini adalah petunjuk yang jelas, baik petunjuk akliyah maupun konkret. Menurut Ali Zainal Abidin Al-Habsyi, ini adalah mukjizat kenabian yang membuktikan kebenaran selain kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dalam surah Al-An'am ayat 157, Al-Quran merupakan, menurut tafsir Ibnu Katsir, Al-Quran merupakan petunjuk bagi hati dan rahmat bagi hambanya yang mukmin. Itu saja yang bisa saya sampaikan.